Selamat datang di Online Talk ya Sosiabas. Hari ini kita kedatangan narasumber salah satu digital strategis di sebuah agency. Ya, terima kasih buat Mbak Maya yang udah mau ikut gabung gitu. Gimana kabarnya nih Mbak Maya? Thank you. Akhirnya kita bertemu. Kabar aku bertemu. Baik-baik aja dan seperti biasa di Q1 menjelang Ramadan pasti ramai banget kan, siapin campaign benar. dan lain-lain. Jadi prepare buat campaign Ramadan berbagai brand deh. Kayak gitu sih. Kita mulai nih. Jadi awal mulanya Mbak Maya jadi digital strategis gimana perjalanannya? Terus udah berapa lama sih ngejalanin sebagai digital strategis ini? Sebenarnya awal mula aku jadi digital strategis lumayan panjang nih. Jadi aku tuh gak apa-apa. Aku masuk ke Creative Digital Agency itu tahun 2014. Itu aku sebagai social media planner. Itu Oktober 2014. Kemudian kayak di 2016 itu sebenarnya kayak dapat offering buat jadi digital strategist. Sebelum jadi dapat offering itu, bos aku tuh ngajak ngobrol nih. Sebenarnya apa sih yang pengen dilakuin? Terus nextnya pengen explore apa sih di digital agency ini? Udah aku ceritain kan. Kalau di sosial media kan hanya sebagai sosial media ya, yang kita bikin konten buat brand, ngepost, bikin report, terus bikin analisis report hasil konten kita. Cuman kan digital itu luas banget ya. Jadi pengen explore lebih jauh lagi soal dunia digital marketing ini. Ternyata itu adalah sebuah kode bahwa ternyata aku dapat offering buat pindah ke digital strategist. Dan tahun 2016 sampai sekarang aku jadi digital strategist di sebuah agensi di Jakarta. 2016 ke 5 tahunan nggak sih? Hampir 5 tahun? Hampir 5 tahunan. 5 tahun, udah keren banget sih. 5 tahun tuh bertahan, keren. Terus boleh jelasin nggak sih kayak tugas utamanya sebagai digital strategist tuh apa aja sih? Maksudnya job desk-nya gitu ngapain aja? Kalau job desk-nya digital strategist sendiri itu kita yang pertama pasti mikirin digital strategy buat brand secara end to end ya, dari hulu ke hilirnya gimana, bikin pitch proposal buat new brand ataupun bikin campaign. Cuman detailnya lumayan banyak. Kalau sebagai aku sampai catat sebagai strategis itu kita pasti creating marketing proposal, ada yang namanya retainer plan selama 1 tahun ini sebuah brand tuh mau ngapain aja. Dari mulai segi sosial medianya, campaign marketingnya, terus kita mau bikin apa aja per bulan ataupun per quarter ataupun secara tematik. Terus setelah itu tuh kita bikin insight analysis trend. Ini yang paling wajib banget digital strategist tahu, catch up sama digital analysis trend dan behavior secara digital marketing maupun user dan konsumen behavior. Karena behavior orang kan behavior tren orang selalu berubah-ubah tuh. Apalagi di digital catch up-nya cepet banget kan. Terus udah gitu di tempat aku juga kita mesti kolaborator. Kita yang mau kolaborasi kerjaan bareng sama AE, terus sosial media, terus IT dan lain-lain. Pokoknya divisi-divisi yang ada di kantor. Terus selain itu juga kerja bareng sama vendor, terus juga kerja bareng sama KOL. So far sih kayak gitu. Jadi mapping digital asset kita gimana dan optimize digital asset kita buat support digital marketingnya brand. Sekarang kan memang lumayan tinggi ya untuk kebutuhan kayak influencer marketing, KOL gitu. Menurut Mbak tuh gimana pendapat Kak? Oh ini penting banget. Jadi ternyata influencer marketing itu kan salah satu tools kita, salah satu channel buat digital marketing. Gimana sih KOL ini bisa ngebantu buat ningkatin awareness maupun sampai ke engage sama produk kita kayak itu. Jadi penting banget buat ngetain digital strategi kita sama influencer marketing. Itu adalah salah satu channel yang biasa kita lakuin. Ada nggak sih waktu bekerja sama dengan tim, ada tim sendiri nggak sih yang ngurusin influencer marketingnya atau ikut in charge juga mbaknya? Kebetulan di kantor aku nggak ada nih konten community manager dan KOL manajemennya.
Jadi mau nggak mau biasanya itu akan ada di aku sama di akun eksekutif aku. Jadi aku yang akan, biasanya kita bikin dulu nih, kita punya sebuah campaign ataupun sebuah brand. Kita akan pilihin sebenarnya kriteria influencer yang kita butuhin itu seperti apa. Terus nanti akan kita approach nih community maupun marketingnya by vendor ataupun secara personal langsung. Mbak Maya juga ikut dalam memilih influencer gitu ya dari kriteria dan segala macamnya gitu. Nah, ketika menetapkan pilihan gitu influencer mau pakai si A gitu, ada nggak sih hal-hal yang bisa dipertimbangkan? Oke nih cocok nih kriterianya pakai si A ini gitu. Tapi ada nggak hal yang sampai akhirnya decision oke pakai dia gitu? Ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan gitu? Ada banget. Jadi biasanya kalau mau, kan influencer itu akan membawa nama brand kita ya. Betul banget kan. Jadi dia akan merepresentasikan brand kita. Jadi biasanya ada beberapa step yang aku lakuin. Yang pertama itu adalah analisis social media performance. Terus terbalik. Yang pertama analisis profile dulu nih. Kita akan cari profile influencer maupun community ataupun blogger yang emang sesuai sama brand kita. Misalkan food. Kita akan cari yang mereka foodies dong. Mereka punya interest dan audience yang emang ada di bidangnya itu, food, travel, lifestyle. Setelah kita kelompokin mana nih secara profile yang cocok, kita akan checking social media performance. Ini penting banget untuk cek social media performance mereka, karena kan kita juga ke klien pasti akan ditanya dong, setelah pakai ini hasilnya apa. Kita pasti ngitungin ROI-nya. Jadi kita cek social media performance mereka gimana secara insight-nya, maupun siapa sih target audience mereka, terus berapa sih performance mereka secara angka, kayak berapa reach, impression, engagement, kayak gitu. Terus setelah cocok nih profile sama secara digital performance matrix angkanya cocok, kita juga cari mereka pernah kerja sama brand apa aja sih, gimana track record mereka di dunia digital. Ini penting banget juga sih buat cek track record, karena kita tahu lah tiba-tiba kalau misalnya terjadi sesuatu sama influencer ini kan akan ngefek ke brand juga kan. Nah, kita cek track recordnya, kalau semua oke, kita akan approach mereka untuk kerjasama ataupun minta vendor buat approachin mereka kerjasama. Prosesnya panjang sampai akhirnya decision pakai dia gitu ya. Jadi nggak cuma kadang orang aduh followersnya banyak aja nggak apa-apa deh, oke nih, atau nggak fotonya bagus, oke pakai dia gitu. Tapi karena ini membawa nama brand, benar-benar harus dicek sampai latar belakang track recordnya dia dulu gimana gitu ya. Iya benar banget. Karena kita nggak mau kan brand kita terlihat, misalkan kalau brand kita pinginnya elegan, terus tiba-tiba kita engage sama KOL yang kelihatannya rebel banget, itu pasti nggak nyambung banget kan. Iya, bakal kayak kok kan apalagi buat representasi gitu kan, beda banget gitu ya. Iya. Tadi udah dengar sih sekitar tugas dari digital strategist itu apa, dan menarik banget gitu. Selama menjalani yang hampir 5 tahun ini gitu, ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah dihadapin, dijalanin gitu, terus kira-kira solusinya apa? Mungkin bisa ada salah satu contoh kasusnya gitu. Oh ini lumayan, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah tren dan behavior audience yang berubah-ubah. Itu tuh benar-benar fast moving banget lah, kayak tiba-tiba trennya, misalkan kemarin tiba-tiba trennya dalgona coffee, terus tiba-tiba trennya hal-hal tren kayak gitu, terus tiba-tiba trennya adalah bikin kayak video meme, ataupun trennya lagi ngomongin apa, itu mesti banget catch up sama yang lagi trending, biar brand kita tuh dapat awareness juga. Terus gimana sih si audiens ini suka sama suatu brand, itu juga kita mesti cari tahu audience behavior-nya kayak gimana. Biasanya sih kalau aku selalu adain meeting sama si vendor-vendor, kayak misalkan mereka punya insight apa di sosial media, mereka akan bagikan ke kita dan kita meeting bareng. Oke, kita lihat dari situ trennya kayak gimana. Terus kemudian juga sering baca-baca survei report orang-orang tentang
apa sih behaviornya orang saat ini, apalagi kan behavior sebelum pandemi dan setelah pandemi beda banget ya. Betul. Semua tuh kayak harus berubah banget. Kayak orang di rumah aja, terus sekarang juga go digital, ini tuh benar-benar tantangan baru banget. Dia mesti benar-benar catch up sama tren dan rajin-rajin banget buat kulik-kulik. Terus kemudian yang kedua itu lebih ke forecasting. Digital strategis itu tipenya adalah kita harus forecasting apa yang akan terjadi ke depannya kayak gimana. Misalkan ke depannya itu kita kan bikin campaign itu nggak selalu mepet-mepet ya. Tapi ada yang dipikirin bahkan 1 tahun sebelumnya gitu. Ada yang 1 tahun sebelumnya dipikirin, terus berapa bulan sebelumnya dipikirin. Biasanya ini nge-forecasting tren buat ke depannya. Itu tantangan banget kan. Soalnya kita juga nggak tahu apakah ini akan sukses ataupun ini akan fail. Tapi kita maunya sukses dong. Iya dong pasti. Kita pengennya mau sukses dong. Jadi ini gimana caranya kita bisa buat suatu campaign dan ataupun digital marketing strategi nge-forecastingnya tuh tepat untuk dijalanin. Jadi sih kalau kayak gini tuh emang bener-bener harus sebelum bikin ngeliatin sebenarnya yang lagi tren apa sih, terus rajin-rajin cek sosial media tren, terus rajin-rajin tanya dan ngobrol. Apalagi sekarang tantangannya adalah Gen Z generation. Oke, benar. Gen Z generation yang behaviornya beda sama milenial. Ini juga salah satu tantangan baru sih. Jadi memang penting banget belajar yang aku tangkap behavior dan tren gitu. Nah, tadi kan aku sempat dengar kalau misal kalau itu bisa setahun sebelumnya bahkan udah dipersiapkan gitu kan untuk kampanyenya itu akan seperti apa gitu. Pernah nggak maksudnya udah disiapin dalam 1 tahun terus tiba-tiba ada yang berubah gitu? Itu gimana tuh kalau misalnya ya pasti kita perubahan tuh pasti ada gitu kan dari yang udah kita di awal sebelumnya nih gitu. Terus tiba-tiba ada perubahan gitu. Ada nggak sih perubahan yang benar-benar kayak bikin waduh nih bikin deg-degan gitu. Ini gimana nih gitu? Oh itu sering banget pasti. Ya, namanya kita aja hari ini sama besok pasti kadang-kadang trennya berubah. Kalau misalkan udah 1 tahun kemudian itu berubah, biasanya kita akan tetap stick to the plan awal, cuma di-adjust aja, di-adjust secara kreatif maupun kayak mekanisme campaign-nya sesuai dengan behavior orang-orang kayak gitu. Itu untuk mengatasinya sih biasanya. Iya, kadang kan itu cukup lama gitu kan, setahun gitu, dan ya memang kayak itu ada bulan ini dalgona, di bulan depan udah beda lagi apa, di bulan depan udah ada lagi apa gitu kan. Jadi kan memang harus ada prepare gitu kan, tapi tetap seperti plan awal gitu ya. Terus selama menjalani profesi sebagai digital strategis ini kayak suka dukanya tuh apa sih Yustia? Yang apa enaknya gitu, terus apa yang kayak ya yang nggak enaknya lah gitu. Kalau enaknya itu adalah sebenarnya jadi digital strategis itu belajar banyak hal ya. Forecasting benar-benar tahu banyak hal nih, kayak misalkan belajar sosial media. Kan nggak cuma satu field aja sosial media, tapi dalamnya sosial media itu apa sih, terus algoritmanya gimana, terus belajar juga soal yang namanya Google Analytics, terus fungsinya Google tuh apa, kita nyari, orang-orang banyak nyari apa sih, jadi kita tahu banyak hal itu. Mungkin karena aku emang anaknya curious aja sih sama hal itu. Curiosity ya. Cuman gak enaknya itu adalah kayak tadi nih, tiba-tiba kita udah forecasting campaign, mau bikin campaign kayak gimana, itu gagal. Terus ataupun brand tiba-tiba minta ngubah, kayak nggak suka kayak gini, itu pasti langsung berubah banget. Sama mungkin lumayan berat buat kolaborasi sama tim juga sih. Kayak kita benar-benar harus ngajakin tim ini tuh buat bikin sebuah project yang emang kalau kan kadang beda-beda ya pikiran orang kalau kita lagi brainstorm. Ini gimana caranya sih nyatuin semua kepala banyak kepala. Iya, banyak kepala buat kita comes up sama satu hasil karya atau kayak proposal yang bagus buat klien gitu sih.
selama itu kan enak dan gak enaknya gitu. Selama menjalani digital strategis pasti ada juga dong achievement gitu yang kayak oke, satu brand ini tuh berhasil gitu. Terus saya ada mungkin kita sih juga nggak mau, tapi pasti ada kemungkinan brand yang tidak berhasil gitu. Terus kayak gimana menghadapinya dan kayak apa yang perlu dievaluasi gitu kalau ada kayak gitu kasusnya? Pasti kalau misalkan berhasil itu kita punya ya namanya benchmarking sama KPI ya. Nah kalau misalnya kita udah set KPI dan itu udah melewati KPI, itu pasti kita bilangnya itu adalah berhasil. Kita set dulu KPI di awal. Terus setelah kita set beberapa KPI dan berhasil sampai ke misalkan ternyata brand kita di-recognize sama banyak orang nih, terus jadi trending dan banyak diomongin nih, terus kemudian diomongin good way ya, bukan bad way. Iya. Terus abis itu salesnya juga meningkat nih, terus kemudian juga menangin award, itu juga menangin award secara digital itu juga sebuah pencapaian ya, karena kita pernah dapetin satu award digital marketing itu buat satu brand. Terus abis itu tadi kalau misalnya failnya ya, failnya misalkan ternyata performance kita di digital drop nih, gimana cara kita ningkatin performance digital kita nih agar kayak naik lagi secara usernya menjadi engage lagi nih sama aset digital kita, ataupun mulai recognize produk kita lagi nih di pasaran gimana. Itu kita analisa lagi nih, failnya tuh ada di mana. Ada di ternyata kita nggak mengikuti kemauan sih, nggak sesuai sama tren audiens tadi gitu loh. Iya betul. Behavior dan trends lagi kembali. Iya, kita udah nggak relevan nih sama mereka. Misalnya mereka maunya A, ternyata kita kasihnya B nih, itu kan udah nggak match kan sama mereka. Nah, hal kayak gitu mesti dianalisis dari mekanismenya kah, ataupun dari emang kita udah nggak relevan sama audiensnya kah, ataupun emang ternyata ada satu hal kayak misalnya teknis nih, ternyata website kita down nih, itu juga bisa jadi hal yang emang perlu dipikirin kefailannya, ataupun ternyata ads-nya lagi trouble nih, kayak gitu. Banyak faktor sih yang mesti dianalisa kalau misalnya fail. Ya, kayak internal dan eksternal gitu juga perlu dianalisa gitu ya. Tapi memang menarik sih, jadi kembali lagi soal behavior dan tren gitu kan. Iya ini. Maksudnya kalau untuk membaca behavior biasanya apa yang dilakukan sih gitu? Misalnya kayak research-nya gimana gitu? Research-nya itu biasanya kita bikin survei, mulai dari survei, terus bikin FGD, forum discussion, group discussion, itu kita coba cari wawancara sama orang-orang, apa sih yang tren sekarang, siapa yang mereka mau, terus juga bikin survei tentang tren-tren yang sesuai sama brand tentunya, ataupun sesuai dengan campaign yang kita mau lakuin. Misalnya kita mau ngelakuin Ramadan, kita research dulu nih, dari mulai kayak berita-berita ataupun sosial media trendingnya apa sih selama Ramadan, ataupun digital trendingnya sama Ramadan tuh apa. Kemudian kita bikin survei juga yang disebarin ke orang-orang sesuai, maksudnya yang inline sama Ramadan biasanya ngapain. Terus dari situ kita akan dapat benang merah nih, orang-orang tuh lagi ngelakuin apa, trennya apa, sukanya apa, terus biasanya mereka akan melakukan apa di Ramadan. Contohnya sih kayak gitu. Dari sini akhirnya oh ya ini benang merahnya gitu ya. Ini yang lagi tren dan ini behaviornya masyarakatnya sekarang gitu kan. Selama jadi digital strategis, selain ada suka dan duka gitu kan, pernah nggak sih ada ya hal lucu gitu yang pernah dialamin gitu selama jadi digital strategis gitu? Lucunya apa ya? Pernah ada buat kesalahan apa gitu sebenarnya kayak simple tapi itu lucu gitu? Oh, biasanya kan kalau digital strategis itu harus presentasi ya. Ya kita harus belajar presentasi. Kayak tadinya tuh aku megang kliennya klien lokal semua nih, terus tiba-tiba disuruh di-challenge sama kantor, coba nih pegang klien, ayo coba pegang klien multi gitu, klien yang Singaporean brand yang pakai bahasa Inggris kan. Di situ tuh bahasa Inggrisnya masih
ya mungkin bahasa Inggris tulis sama bahasa Inggris lisan beda ya. Terus kayak mau present pasti gagap kayak aduh ini ngomong apa, terus kadang tuh hal yang harusnya ngomongin bahasa Inggris secara nggak langsung ngomong kata itu pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak aduh semoga kliennya mengerti ya Tuhan, mereka kan fluent di Inggris ya, kita juga terbata-bata, jadi pasti selalu setiap abis present selalu mohon ya Allah semoga ngerti deh kliennya. Karena maksudnya paham sih, maksudnya pernah kayak gitu juga, udah di otak udah ada nih yang diomongin gitu kan, tapi karena ya mungkin nervous apa segala macam, pas keluar loh kok beda. Iya, karena deg-degan banget ya, itu parah ya, sih pasti ya. Kan. Tapi maksudnya kantornya kalau dari cerita dari awal gitu sampai sekarang selalu dikasih challenge ya, jadi maksudnya itu berarti bagus buat bisa berkembang lebih gitu kan, maksudnya kayak pantas gitu, maksudnya 5 tahun ini menjalani gitu, karena kayak ya pasti disupport untuk bisa lebih berkembang. Betul. Kalau nggak ada challenge kan kadang kita jadinya ya di situ-situ aja gitu, walaupun kadang memang challenge tuh nggak enak awalnya ya nggak sih, kayak aduh kok gitu kan, kok gini gitu, tapi ya akhirnya bisa dilihat gitu kan berapa tahun kemudian hasilnya. Karena aku juga masuk kantor aku ini dari benar-benar belum lulus kuliah waktu itu, kayak lagi nunggu wisuda sampai sekarang itu masih kayak wah beda banget ya dari gue yang dulu 6 tahun 7 tahun lalu sampai yang sekarang, itu terlihat sekali. Ya kantor pertama lah ya gitu gak sih? Jadi pas kuliah itu aku udah mulai kerja. Ini sebenarnya ngomongin balik ke passion ya. Iya, oke kita boleh ngomong ke passion nih. Jadi kayak awalnya tuh passion aku bukan sebagai digital strategist. Jadi tuh aku tuh pingin banget jadi kayak reporter, lifestyle reporter di sebuah entah majalah ataupun sebuah media lah. Kayak gitu, terus aku mulai menjalani jadi magang jadi writer, terus lanjutin freelance jadi writer, terus sampai akhirnya masuk ke sebuah perusahaan yang lumayan terkenal lah di media ya. Terus aku mulai jadi reporter, freelancer, ini kayak kantor ketiga. Jadi 2 sebelumnya itu media terus. Jadi setelah aku ternyata dapetin cita-cita aku menjadi reporter, terus kebetulan saat itu media lagi, apalagi media cetak, aku dulu di majalah cetak, majalah wanita cetak gitu kan. Saat itu kan tahun 2014 emang media cetak itu nggak perform dengan bagus ya, gara-gara orang udah mulai pindah ke digital. Beralih. Iya, beralih ke digital. Jadi di-cut dan kemudian harus kayak changing kerja di apa yang kira-kira lagi trennya tuh sampai ke depannya. Masuklah ke digital. Sebenarnya digital ini adalah sebuah kebetulan yang dijalani. Tapi maksudnya ya oke deh, yang ini karena memang ya situasi perubahan ya kan, karena ada perubahan, jadi mau nggak mau yang tadinya dari cetak harus masuk ke digital. Iya betul. Walaupun passionnya tetap mau jadi reporter. Iya. Gitu. Pasti kan maksudnya kita sama-sama pandemi ini gitu kan, ada perubahan lagi nih gitu kan, yang tadinya yang bisa bebas gitu, campaign mungkin bisa berjalan lebih oke karena sebelum pandemi gitu. Pasti kan setelah pandemi apa sih nih perbedaannya gitu, terus kayak challenging-nya apa, karena sekarang kan udah pandemi, pasti kalau lagi ngurusin brand gitu kan gimana gitu, dan kalau lagi kerja sebagai tim gitu kan pasti juga jadi challenging tuh, yang tadinya bisa ngumpul di kantor sama-sama brainstorming gitu kan, sekarang mungkin harus jadi online gitu. Kalau secara kerjaan, misalnya secara brand, gimana cara ngubah semua hal yang emang tadinya kita bisa misalkan bikin integrasi sama event on ground ataupun BTL, ATL, tapi tiba-tiba semuanya goes digital. Gimana caranya digital tuh out of the box banget deh, beda dan terrecognize sama orang-orang. Itu yang pertama, karena everything goes digital, jadi digital lebih heavy lagi kan, kerjaan lebih banyak lagi. Karena Karena semua brand
mengalihkan hal ke digital. Jadi semuanya gimana cara kita bikin digital marketing di digital, lebih heavy kerjaan. Terus tantangan lainnya secara tim itu kita work from home semua. Kalau brainstorming ataupun meeting jadi dari mulai bangun tidur sampai mau tidur tuh pasti masih berkutat sama kerjaan dan regroup sama tim ya. Iya, betul. Bahasa orang yang di teks ataupun kita nggak ketemu langsung nih. Maksudnya kadang kan kita nggak ngobrol kayak gini kan, cuma suara aja. Itu kan bisa diterimanya beda-beda ya kadang. Menimbulkan salah paham nih. Ya itu dia. Kadang suka menimbulkan kayak kesalahpahaman ataupun kayak kok kita nggak sama-sama sih pemikirannya. Sebenarnya kurangnya di mana sih gitu. Itu sih lebih ke komunikasi secara tim di pandemi ini. Jadi kalau misalnya brand lebih heavy aja challenge-nya. Karena pindah jadinya kan, yang tadinya ada yang misalnya kegiatan event gitu kan, tapi sekarang harus pindah ke digital gitu. Iya. Nah, misalnya semua kan juga merasakan karena sekarang WFH, teks itu kayak katanya kan kalau dari survei itu paling rendah untuk komunikasi gitu. Emang enaknya langsung ngomong, apalagi bisa ketemu langsung gini gitu kan, bisa ngeliat tuh kayak lebih efektif lah komunikasinya gitu. Benar-benar. Terus tadi kita kan sempat ngebahas soal passion, dan ternyata maksudnya awal passionnya adalah reporter gitu. Terus tapi sekarang sudah hampir 5 tahun menjalani sebagai digital strategist. Iya, benar. Udah 5 tahun tahan, berarti itu salah satu ini juga ya, maksudnya kayak passion juga mungkin gitu kan. Karena udah 5 tahun gitu, kalau nggak suka nggak mungkin gitu. Dan tadi dibahas juga karena curious gitu kan. Kalau nggak curious kan nggak akan bisa bertahan sebagai digital strategist gitu. Kalau rasa ingin tahunya kurang, gimana mau cari behavior dan trends yang tadi itu paling penting gitu kan. Benar-benar. Setelah udah sampai 5 tahun ini gitu, ada nggak sih rencana kedepannya gimana? Apakah misalnya balik lagi nggak ya jadi reporter gitu, atau tetap jadi digital strategist, atau tapi di tempat lain misalnya yang lebih dari yang sekarang, atau mungkin kepikiran mau yang posisi yang lain gitu. Rencana ke depannya sebenarnya pingin coba kerja di industri lain. Cuma kayaknya masih berhubungan sama digital juga sih. Karena kayaknya udah dapet gitu loh, dapet kliknya nih. Gimana rohnya kalau lu ngomongin sih, ada rohnya tuh udah dapet gitu. Rohnya di digital, walaupun sebenarnya kita bingung juga sih apa sih yang disebut passion kan. Karena sampai sekarang pada masih cari-cari. Tapi kalau dibilang nggak passionate, cuman kalau nggak dilakuin tuh kayak sakau gitu loh, kayak kayak ini kayak gue merasa kurang nih kalau gue nggak lakuin, tapi kalau lagi dilakuin tuh aduh capek banget ya, kayak serba salah gitu gak sih? Benar. Oke, ini tahu ini apa yang dikasih Tuhan titipkan buat kita untuk kita jalanin tuh, dan kita bisa menjalani, kita bersyukur gitu. Oke, nih bisa jalani, tapi kadang-kadang juga kayak capek banget ya gitu. Masih curious. Paling ke depannya sih pengen coba industri lain, ataupun kayak di brand ataupun di startup dan lain-lain, itu masih belum tahu. Cuma yang pasti itu masih di dunia digital, ataupun ngebantu industri lain tapi melalui digital. Tapi gak jadi reporter lagi apa gimana dosa ya? Gak ada kepengen lagi. Atau mungkin reporter yang lain gitu? Sebenarnya udah gak kepikiran lagi sih mau jadi reporter, karena dulu tuh keinginan jadi reporter adalah menggali kisah cerita-cerita orang atau ketemu orang buat kayak cari tahu kegiatan dia, terus apa sih yang inspire dia ke orang lain. Ternyata kalau di industri kita kayak gini tuh kita emang ketemu banyak banget orang, terus kita juga maksudnya sharing, tukar pikiran sama orang, apa sih kegiatan dia, terus apa sih pemikiran dia gitu loh. Jadi sebenarnya hal yang ingin dilakukan sebagai reporter itu tercover jadi digital strategi yang bisa kayak ketemu banyak orang dari vendors, ketemu banyak orang yang kerja di banyak industri, dan ketemu banyak orang dari berbagai level
itu sebenarnya udah tercover di digital strategist. Jadi kayaknya kalau mau sekarang ngomong jadi reporter, enggak deh, udah kayak oke, itu adalah cita-cita yang pernah gue inginkan. Iya, kadang mungkin gini kali ya, memang itu cita-cita passionnya jadi reporter, tapi ternyata mungkin rencananya Tuhan lain, dikasihnya jadi digital strategis gitu kan, jadi tapi tetap ada unsur-unsur itu gitu kan. Iya, benar-benar. Ya, tetap bisa ngejalanin ya passionnya kita gitu. Terakhir nih, kira-kira kalau ada yang tertarik jadi digital strategis gitu, sarannya apa aja sih yang kayak perlu disiapin, yang penting banget yang kayak perlu dipelajarin gitu? Sama mungkin gimana untuk sebagai digital strategist yang apa ya, yang oke, yang baik itu gimana? Aku juga nggak tahu aku digital strategist yang seperti apa levelnya, masih belajar juga. Tapi kalau misalkan mau jadi digital strategist itu yang pertama banget mesti emang punya curiosity dan kemauan buat belajar, karena semua hal kan moving forward-nya cepet banget kan kehidupan dan tadi trend behavior orang-orang. Jadi jangan lupa buat selalu curious dan mau belajar. Terus jadi strategis itu harus data minded dan insight minded, karena semua hal itu akan terlihat dari data yang ada. Kita nggak bisa sembarangan kita punya ide nih, kita lakuin yuk, tapi emang idenya ini sesuai sama data yang ada nggak? Iya, benar. Harus data minded dan insight minded banget. Terus habis itu yang pasti juga bisa belajar buat berkolaborasi sama banyak orang dan banyak tim. 3 poin. Dari yang ngobrol-ngobrol tadi itu sih sama kayak value yang Sociabas punya sih. Kita punya value-nya namanya kan passion gitu ya. Passion itu kayak personal mastery, adaptable, self-centeredness, system thinking, innovation, optimistic, dan never give up gitu. Jadi kayak harus tetap optimistic, never give up. Terus kayak tadi personal mastery ya, kalau misalnya mau jadi digital strategist ya harus benar-benar ahli di situ, digelutin gitu kan. Maksudnya gimana caranya gitu supaya bisa lebih baik gitu kan. Mau belajar dan curious. Mau belajar, curiosity gitu. Oke Mbak Maya, makasih nih waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Semoga pengalamannya dan tadi juga saran-sarannya juga bisa berguna bagi orang-orang yang mau turun ke dunia digital, apalagi juga mau jadi digital strategist, dan juga tadi orang-orang yang mungkin masih bingung kali ya, misalnya passionnya apa. Kadang bingung passionnya apa, ya kadang ya harus dijalanin dulu ya. Tadi kayak Mbak bilang kayak jadi kerjaan yang kebetulan, tapi mungkin kan sebenarnya ya kebetulan gitu mungkin kan. Benar banget. Jalannya memang kayak gitu, tapi terlihat sebenarnya kebetulan gitu. Dan yang aku pelajarin juga tadi adalah perlu banget sih lingkungan yang nge-challenge kita untuk lebih berkembang lebih baik gitu kan. Jadinya walaupun di tempat yang sama, tapi kita udah di level yang berbeda gitu. Maksudnya dari Mbak Maya yang awalnya baru lulus kuliah gitu, dengan yang sekarang pasti sudah jauh lebih berbeda, karena memang lingkungannya untuk kasih challenge untuk lebih berkembang gitu. Jadi dari yang tadinya masih malu-malu mungkin presentasi tadi kan, sampai sekarang harus sudah bisa presentasi untuk multi brand gitu kan. Jadi kan emang sudah berkembang lebih jauh gitu. Banyak banget sih pelajaran hari ini yang bisa dibagikan buat teman-teman yang nanti dengar dan nonton video ini. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Juga. Sehat-sehat selalu. Ajak ngobrol. Senang banget kalau ngobrolnya. Sampai ketemu lagi kita ya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya Mbak. Thank you. Bye. Bye.